Halo kak, boleh kenalan nggak? Oh ya, halo, gue Muhammad Arya Anggoro. Kak, Gue Puspita Sari Marianawi. Halo, gue Cindy Claudia. dan gue Aufa Kensi. Halo kak, sorry nih gue mau nanya ya, akuntansi derivatif dan lindung nilai itu apa sih menurut kalian? Nah, kalau menurut aku, akuntansi aktivitas derivatif dan lindung nilai itu sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Nah, daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik atau aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Oh ya, aku juga mau nambahin nih akuntansi aktivitas derivatif dan lindung nilai itu. Nah, jadi derivatif itu tidak ditunjuk sebagai lindung nilai. Nah, di mana derivatif ini memiliki tujuan spekulatif atau investasi. Jadi setiap derivatif yang dimiliki perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai dicatat seolah-olah merupakan aset atau liabilitas yang berdiri sendiri dengan menggunakan akuntansi nilai wajar. Nah, akuntansi lindung nilai juga ini untuk memperhitungkan instrumen derivatif yang digunakan untuk melindungi risiko sehingga laporan keuangan ini mencerminkan efektivitasnya dalam mengurangi eksposur perusahaan terhadap risiko. Gantian dong kak, aku pengen nanya. Boleh. Kalau menurut kalian, apa sih tiga gap yang memiliki karakteristik umum yang menentukan turunan? Nah, itu apa aja sih kak? Nah, setahu gue ya, pertama tuh dia mempunyai satu atau lebih landasan dan satu atau lebih jumlah nosional deh kalau nggak salah ya, atau ketentuan pembayaran atau keduanya. Nah, yang kedua itu ada kontrak tidak memerlukan investasi awal bersih atau investasi awal bersih yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk jenis kontrak lain yang diharapkan mempunyai dampak serupa terhadap perubahan faktor pasar. Nah, yang ketiga ada ketentuan-ketentuannya mensyaratkan atau memperbolehkan penyelesaian secara neto sehingga dapat dengan mudah diselesaikan secara neto dengan cara di luar kontrak atau kontrak tersebut mengatur penyerahan suatu aset yang menempatkan penerimaannya pada posisi yang tidak jauh berbeda dengan penyelesaian neto. Nah, kalau persyaratan khususnya itu apa aja sih kak? Menurut gue ya, persyaratan khusus itu seperti topik ASC 815 yang didasarkan pada 4 keputusan mendasar. Itu yang pertama ada instrumen derivatif. Itu merupakan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset atau liabilitas dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, nilai wajar merupakan ukuran yang paling relevan. Itu instrumen keuangan dan satu-satunya ukuran yang relevan untuk instrumen derivatif. Yang ketiga itu ada hanya aset atau liabilitas yang harus dilaporkan dengan laporan keuangan. Itu selanjutnya ada akuntansi khusus untuk item-item yang ditetapkan sebagai lindungan atau nilai harus disediakan hanya untuk item-item yang memenuhi syarat. Dokumentasi formal apa saja sih yang harus disiapkan untuk item yang dilindungi nilai dan instrumen derivatif? Itu yang pertama ada hubungan antara item yang dilindungi nilai dan instrumen derivatif. Lalu ada tujuan manajemen risiko dan strategi yang dicapai perusahaan melalui hubungan lindungan nilai, termasuk identifikasi itu seperti instrumen lindungan nilai, item yang dilindungi nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai, untuk pelindungan nilai atas nilai wajar, untuk nilai arus kas. Kak, menurut kakak lindung nilai wajar itu apa sih kak? Jadi menurut aku, lindung nilai wajar ini adalah kontrak derivatif yang berupaya mengurangi risiko harga aset yang ada atau komitmen pembelian pasti, di mana akuntansi lindung nilai wajar ini digunakan ketika lindung nilai yang sangat efektif digunakan untuk mengurangi risiko harga aset atau liabilitas yang ada atau kontrak komitmen penjualan atau pembelian yang pasti. Nah, kalau jenisnya apa kak? Nah, kalau jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu nilai wajar
yaitu item yang dilindung nilai, yaitu posisi aset atau liabilitas yang ada atau komitmen pasti pembelian atau penjualan. Nah, yang kedua itu nilai arus kas, yaitu derivatif yang melakukan lindung nilai terhadap exposure terhadap variabilitas arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan suatu resiko. Kak, menurut kakak, ciri-ciri apa yang harus dimiliki untuk menjadi syarat lindung nilai arus kas akuntansi agar kontrak forward ini memenuhi syarat lindung nilai? Oke, di sini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu lindungi nilai arus kas dapat digunakan dalam situasi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang diakui. Jika variabilitas arus kas dihilangkan seluruhnya melalui lindung nilai. Yang kedua itu menurut GAAP, keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul dari pengukuran kembali aset atau liabilitas dalam mata uang asing dikompensasi dengan jumlah terkait yang direklasifikasi dari penghasilan konversif lain ke laba setiap periode. Yang ketiga itu terakhir, premium atau diskonto yang terkait dengan lindung nilai amortisasi ke pendapatan dengan menggunakan suku bunga efektif. Nah, menurut kakak, dalam lindung nilai wajar dari komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi adanya komitmen mata uang asing kan kak? Menurut kakak itu gimana? Nah, komitmen mata uang asing itu adalah kontrak atau perjanjian dalam mata uang asing yang akan menghasilkan transaksi mata uang asing di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.